Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bertemu kembali pada materi kuliah sore ini, materi bank dan lembaga keuangan. Pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai pengertian dan landasan operasional bank dan lembaga keuangan. Insya Allah sore ini kita akan bahas secara tuntas mengenai pengertian dan landasan operasional bank. Bank sesuai dengan undang-undang yang berlaku dari mulai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 67 diganti atau diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98. Ini ada beberapa definisi yang sangat membedakan. Kita lihat di sini dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 67. Pengertian di sini bahwa sesuai pasal 1 dari Undang-Undang Perbankan Nomor 14 Tahun 67 bahwa bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Itu menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 67. Nah, bagaimana dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92? Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 bahwa pengertian bank di sini adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Simpanan di sini ada bentuk tabungan, bentuk giro dan deposito berjangka, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92. Nah, selanjutnya bagaimana dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98? Di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 sebagai pengubah atau perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Tadi simpanan itu dalam bentuk giro, tabungan dan deposito berjangka. Atau dalam ke depan nanti kita akan bahas lebih luas. Penghimpunan dana di sini bukan saja yang terjadi seperti itu, giro, tabungan dan deposito, tapi ada simpanan-simpanan yang sifatnya modern. Nanti akan diulas di bab berikutnya. Jadi di sini bahwa bank itu adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari 3 undang-undang yang sudah ditampilkan tadi, ada beberapa yang harus digarisbawahi atau ada perbedaan di antara definisi yang disampaikan dalam undang-undang. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 bahwa di sini peran bank hanya sebagai jasa-jasa memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Di sini yang menitik beratkan hanya memberikan kredit. Di Undang-Undang Nomor 7 di sini untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak dengan cara menghimpun simpanan. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 10 lebih lengkap lagi. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 tidak disebutkan dalam bentuk lainnya, hanya menyalurkan kepada dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Ini lebih tegas. Jadi nanti di dalam pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan pada UTS atau UAS, ini akan menedatkan definisi-definisi yang berlaku saat ini. Jadi nomor Undang-Undang 1467, 792 artinya sudah tidak digunakan lagi karena sudah diubah dengan undang-undang yang baru. Jadi nanti pada saat ditanya undang-undang perbankan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Nah, di dalam undang-undang tersebut bahwa hanya ada 2 bank yang ada di Indonesia dan boleh berlaku,
yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank umum sendiri terbagi dua, ada bank umum konvensional dan bank umum syariah. Ini yang melandaskan. Nanti undang-undang syariah untuk bank syariah ada lagi undang-undang tersendiri. Jadi di dalam operasionalnya, bahwa bank di Indonesia itu secara operasional hanya ada dua, bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank umum ada dua, bank konvensional dan bank syariah. Bank perkreditan rakyat pun sama, ada dua, bank perkreditan rakyat konvensional dan bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah. Ini yang harus saudara pahami. Bank umum konvensional pun terbagi dua, ada bank devisa dan bank non-devisa. Bank devisa itu adalah bank bisa menyalurkan transaksi-transaksi luar negeri. Sedangkan untuk bank non-devisa, bank yang belum bisa melaksanakan transaksi luar negeri, hanya melakukan transaksi di dalam negeri saja. Yang selanjutnya di sini siapakah para pemilik bank itu? Atau di sini kita akan ulas beberapa definisi dari para pakar, dari para ekonom, dari para manajemen, para manajer. Ini menurut Ferin Strutt bahwa bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain. Artinya bank itu sebagai intermediary, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukaran baru berupa uang giral. Nanti akan dibahas apa itu uang giral, apa itu uang kartal. Kemarin kita udah bahas bagaimana uang giral dan uang kartal. Mudah-mudahan masih ingat. Yang kedua, menurut Suyatno tahun 1996, kata Suyatno ini, bank adalah badan usaha yang kegiatannya menciptakan kredit. Kredit di sini bukan hanya memberikan kredit, tapi adalah membuat giral, menerbitkan perjanjian, promise, wesel, dan lain sebagainya, atau surat berharga, atau surat utang, dan lain sebagainya. Lalu, menurut Abdurrahman dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perbankan, bahwa bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai perusahaan-perusahaan, dan lain-lain. Ini para pakar menyebutkan seperti itu. Ini sangat komplit, cuman dalam kondisi-kondisi sekarang sudah beda literaturnya. Karena ini kan landasan teori dengan praktek sekarang sudah ada beberapa perbedaan. Karena saya merupakan orang praktisi dari perbankan, mungkin sedikit banyak akan melakukan penambahan, bukan pengurangan di dalam materi ini, penambahan. Atau kalau melakukan perubahan. Bagaimana menurut Somari? Menurut Somari bahwa bank adalah suatu badan yang berfungsi sebagai pengambil dana dan memberi kredit, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Nanti apa itu kredit jangka pendek atau jangka panjang kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikut. Karena nanti di dalam perbankan itu ada yang namanya kredit modal kerja, ada kredit investasi, ada kredit konsumsi, ada kredit pemilikan kendaraan, KPR, dan lain sebagainya. Menurut McLeod dalam bukunya The Theory and Practice of Banking tahun 1856, ini sudah terlalu usang mungkin dalam kondisi sekarang, bahwa tugas bank adalah a business of banker essentially to create credit. Artinya di sini bahwa bank adalah suatu badan yang tugas utamanya sebagai perantara. Nah, di sini perantara ya, atau mediari, untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan. Ini fungsi daripada intermediary atau fungsi daripada intermediasi lembaga keuangan. Jadi bank di sini sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit. Bagaimana menurut Howard De Cross and George Hampel bahwa bank di sini adalah organisasi yang menggabungkan usaha manusia dan sumber-sumber keuangan untuk melaksanakan fungsi bank dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat dan untuk memperoleh keuntungan bagi pemiliknya. Siapa pemilik bank? Adalah para pemegang saham ya. Bisa nanti akan ulas bagaimana pemilikannya. Menurut Ferry bahwa bank adalah badan usaha yang
transaksinya berkaitan dengan uang, menerima simpanan deposit dari nasabah, menyediakan dana atas setiap penarikan, melakukan penagihan, cek-cek simpanan atau perintah nasabah, memberikan kredit dan atau menanam kelebihan simpanan sampai dibutuhkan untuk pembayaran kembali. Nah, ini lebih luas ya menurut Perry ini. Jadi bank ini berfungsi sebagai sarana transaksi berkaitan dengan menerima simpanan atau deposit dari nasabah, menyediakan dana atas setiap penarikan, artinya memberikan pembayaran terhadap simpanannya, baik dalam bentuk cek penarikannya nanti atau perintah-perintah lain. Juga memberikan kredit sebagaimana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98. Nah, ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 792 Tahun 1990, bahwa bank merupakan suatu badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana. Artinya dua sisi, nanti kita akan bahas, akan gambarkan bagaimana dua sisi neraca bank. Menyalurkan kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan, artinya pembangunan di sini, untuk membiayai pembangunan. Prinsip Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 31 tahun 1999 menyebutkan bahwa bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan. Nah, intermediary di sini perantara antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Ya, karena ada transaksi giral di sana. Jadi ada nanti bank BPR itu apa, bank umum apa, kita akan ulas terusnya. Lembaga keuangan, sebelum ke akhir kita akan bahas dulu. Lembaga keuangan di sini adalah menurut undang-undang adalah semua badan yang melalui kegiatannya di bidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkan uang kepada masyarakat. Ini mengapa undang-undangnya beda-beda? Karena lembaga keuangan ini kan cukup banyak. Yang pertama kita kenal lembaga keuangan non-bank itu asuransi. Yang kedua ada pegadaian. Yang ketiga ada lembaga finansial seperti multi finance, seperti leasing, situ ada factoring, ada capital ventura. Nah, terus di sini juga ada Taspen, ada BPJS, ada banyak lagi lembaga-lembaga keuangan non-bank yang melakukan kegiatan perbankan. Kita akan ulas nanti, termasuk mungkin nanti tugas saudara untuk membuat makalah. Lembaga keuangan bukan bank, ini adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana, terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Jadi di sini si lembaga keuangan fungsinya hanya satu, bisa menghimpun atau bisa menyalurkan. Contoh lembaga keuangan yang menghimpun, satu adalah asuransi, dia hanya menghimpun. BPJS hanya menghimpun. Terus Taspen hanya menghimpun. Yang menyalurkan ada pegadaian, ada leasing, itu yang menyalurkan. Jadi beda dengan bank, bisa menghimpun dan bisa menyalurkan. Nanti kalau di saudara ditanya oleh soal dalam UAS atau UTS, apa yang membedakan antara bank dan lembaga keuangan di situ. Jadi bank itu bisa menghimpun dua sisi lending dan sisi funding, sedangkan di lembaga keuangan non-bank salah satunya saja, bisa fundingnya saja, bisa lendingnya saja. Yang fundingnya saja tadi seperti asuransi, BPJS, Taspen, dan lain sebagainya. Yang lendingnya ya seperti tadi ada pegadaian, ada leasing, dan lain sebagainya. Itulah yang membedakan antara bank dan lembaga keuangan non-bank. Perbedaan antara lembaga keuangan dan bank di sini sangat jelas. Jadi bank menghimpun dana dari pihak lain dan menyalurkan kepada pihak yang memerlukan karena sebagai lembaga intermediary. Lembaga keuangan hanya menghimpun dana dari pihak surplus dan menyalurkan kepada yang memerlukan. Artinya hanya sebelah sisinya saja, baik yang simpanannya atau menyalurkannya, tidak dua-duanya. Kembali kepada
jenis bank di situ. Jadi bank itu ada bank umum dan BPR. Pemiliknya bisa bank umum milik negara, atau badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah. Juga oleh badan usaha milik swasta, atau boleh juga oleh koperasi. Seperti apa di sini yang bank milik koperasi adalah Bukopin. Bukopin ini adalah bank milik koperasi. BPR pun sama, pemiliknya bisa oleh BUMN, BUMD, atau BUMS oleh koperasi. BUMS di sini adalah badan usaha milik swasta, biasanya berbentuk dalam perusahaan PT atau CP atau firma. Nah, yang membedakan antara lembaga keuangan bank umum dan bank syariah, di sini memang membedakan adalah sisi imbal jasa. Kalau bank syariah itu tidak mengenal bunga, di bank syariah itu tidak mengenal bunga. Sedangkan di bank konvensional ukurannya adalah bunga. Nah, ini mengapa nanti kita akan bahas di bab tersendiri mengenai bank syariah, bahwa di syariah itu menganggap bahwa bunga itu adalah riba. Jadi nanti bagi masyarakat Majalengka yang menganggap bahwa bunga itu riba, ya jangan menggunakan bank umum atau bank konvensional. Silakan menggunakan bank umum syariah. Itulah yang sangat membedakan. Apa saja di syariah itu? Yang biasa dilakukan di syariah itu adalah, satu adalah bagi hasil atau mudharabah. Yang kedua adanya penyertaan modal atau musyarakah. Yang ketiga adanya jual beli atau murabahah, dan adanya sewa murni yaitu ijarah. Jadi 4 jenis yang ada di bank syariah ini menjadi landasan utama operasional bank syariah. Nah, kalau kita lihat yang ada di dalam ketentuan itu bahwa neraca bank ini kan terdiri dari 2 sisi, dari sisi aktiva dan sisi pasiva. Sisi aktifanya adalah lending, sisi pasifanya adalah funding. Fundingnya ini antara bank umum dan bank BPR itu sangat berbeda. Di bank umum itu sisi fundingnya terdiri dari simpanan berupa giro, berupa tabungan, berupa deposito, berupa sertifikat deposito, juga travel check. Ini di sisi funding. Sedangkan di BPR itu hanya ada tabungan dan deposito. Jadi yang sangat membedakan, karena ruang lingkup BPR itu kan lebih sempit, beda dengan bank umum. Sedangkan di sisi lendingnya atau di sisi aktiva, bank umum itu bisa memberikan berbagai jenis kredit. Bisa kredit investasi, bisa kredit modal kerja, bisa kredit konsumsi, bisa kredit pemilikan rumah, kredit pemilikan apartemen, kredit pemilikan kendaraan bermotor, dan banyak lagi, atau kredit konsumsi lainnya. Sedangkan di BPR hanya ada 2, kredit modal kerja dan kredit konsumtif. Jadi nanti kalau saudara ditanya perbedaan antara bank umum dan bank BPR, operasionalnya itu. Antara bank umum dan BPR juga ada larangan di dalam melaksanakan kegiatannya. Terutama di bank BPR itu dilarang menghimpun dana dalam bentuk giro untuk clearing. Jadi artinya BPR itu ruang lingkupnya tidak sebagai lembaga sebagai transaksi pembayaran. Karena lalu lintas pembayaran itu dengan uang giral. Jadi itu yang sangat mendasar antara bank umum dan BPR. Tingkat suku bunga pun sangat berbeda. Di bank umum itu lebih kecil, di bank BPR itu mungkin lebih tinggi dari di bank umum. Kredit pun sama. Di bank umum lebih murah, di BPR akan lebih tinggi. Biasanya standar bunga yang dibebankan kepada masyarakat atau diberikan kepada masyarakat, ukurannya ada dari LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Dan suku bunga ini berdasarkan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate Repos 7 Day, itu yang dibukukan setiap bulan oleh Bank Indonesia. Itulah gambaran umum mengenai operasional perbankan. Sedangkan di sisi intermediasi dan pengawasan, ini juga perlu diperhatikan bagaimana cara menghimpun dananya, bagaimana cara mengatur likuiditasnya, bagaimana mengatur operasional dan lain sebagainya. Mari kita ikuti jenis bank dan kegiatan operasional. Sepintas saya sudah sampaikan secara jelas. Mungkin saudara bisa dibaca lagi, diikuti lagi, dan bagi yang memerlukan
kepentingan buku materi, silakan dikoordinir oleh koordinator atau oleh KM. Lanjut, kita akan ulas secara detail apa itu operasional bank umum. Sebelum ke pembahasan itu, kita akan sampaikan dulu mengenai adanya perbankan yang kita hari ini atau sampai hari ini kita rasakan manfaatnya atau fungsinya. Jadi di sini ada asal mulanya kegiatan perbankan, sebagaimana sejarah mencatat bahwa asal mula dari kegiatan perbankan ini merupakan pada zaman kerajaan daratan Eropa atau sejak zaman Belanda atau Babilonia, ya, Yunani, Romawi, kemudian usaha perbankan berkembang di Asia Barat oleh para pedagang. Pada zaman Babilonia, kurang lebih tahun 2000 sebelum Masehi, praktek perbankan ini didominasi dengan transaksi penjaminan emas dan perak pada kalangan pedagang yang membutuhkan pembiayaan dengan tingkat suku bunganya 20% per bulan. Ini sangat mahal sekali ya kalau diukur dengan sekarang. Bank yang melakukan praktek disebut dengan Temples of Babylon. Kurang lebih 500 tahun sebelum Masehi, praktek perbankan Yunani mulai berkembang dengan menerima simpanan uang dari masyarakat dan menyalurkannya kepada kalangan bisnis. Pihak bank mendapat penghasilan dengan menarik biaya dari jasa penyimpanan. Sehingga pada waktu itu muncul bank-bank swasta. Ini 500 tahun sebelum Masehi. Pada zaman Romawi meliputi praktek tukar menukar uang atau barter di sini ya, tukar menukar, ada dengan uang atau dengan barang. Menerima deposito, memberi kredit dan melakukan transfer dana. Hal ini menunjukkan praktek perbankan. Perkembangan perbankan di Asia, Afrika, dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara-negara jajahannya, baik di Asia, di Afrika maupun di benua Amerika. Bila ditelusuri, sejarah dikenalnya perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Dalam sejarah perbankan, arti bank dikenal sebagai meja tempat penukaran. Dalam perjalanan sejarah penukaran uang dilakukan antar kegiatan penukaran. Ini sekarang dikenal dengan nama pedagang valuta asing atau money changer. Jadi dulu-dulunya ini money changer sudah ada. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan operasional perbankan berkembang menjadi tempat penitipan uang atau sekarang disebut dengan kegiatan simpanan. Berikut kegiatan perbankan bertambah dengan peminjaman uang atau kredit. Uang yang disimpan masyarakat oleh bank dijaminkan kembali, dipinjamkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Jasa-jasa lainnya menyusul seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan nasabah atau masyarakat. Era perbankan modern dimulai abad ke-16 di Inggris, Belanda, dan Belgia. Pada saat itu, tukang emas bersedia menerima uang logam atau emas dan perak. Untuk disimpan, dalam buktinya ditunjukkan dengan surat deposito yang disebut dengan Goldsmith's Note dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Seperti kita di kerajaan kan menggunakan uang dinar dan dirham. Tukang emas mulai mengeluarkan Goldsmith's Note itu tidak didukung dengan cadangan emas atau perak yang diterima sebagai alat pembayaran yang sah dalam transaksi bisnis, sehingga ia merupakan cikal bakal munculnya uang kertas. Pihak yang terlibat dalam zaman ini adalah konsumen, produsen, dan pedagang serta raja-raja dan aparatnya, serta organisasi gereja yang memerlukan jasa perbankan untuk melancarkan kegiatan usahanya. Lembaga-lembaga keuangan melayani kebutuhan alat-alat pembayaran untuk memperlancar produksi berupa pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka panjang. Pengaturan kredit pun dibagi 3, yaitu ada pinjaman penjualan, dikhususkan untuk membantu pembelian hasil-hasil panen dan membantu para produsen. Yang kedua, wesel atau bill of sale, digunakan untuk pengiriman uang ke luar negeri. Yang ketiga, pinjaman laut, digunakan untuk para pembuat kapal. Masalah utama yang muncul dalam praktek perbankan adalah pengaturan sistem keuangan yang berkaitan dengan mekanisme penentuan volume uang yang beredar dalam perekonomian, sehingga muncul faham merkantilisme dan liberalisme ekonomi.
sehingga mendorong munculnya regulasi-regulasi perbankan. Sebagaimana saya sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa banyaknya uang beredar ini akan menimbulkan inflasi. Ya, salah satu diantaranya ini sudah dialami 500 tahun sebelum Masehi. Nah, sejarah perbankan di Indonesia. Perbankan di Indonesia tidak lepas dari penjajahan Belanda. Pada masa itu terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Indonesia. Di antaranya ada The Japas NP Bank, The Postpoor Bank, The Algemene Credit Bank. Jadi banyak sekali pada saat Belanda menjajah kita. Ada Nederland Hollands Maskapai, ada National Handels Bank, ada DS Kamto Bank. Di samping itu terdapat beberapa bank pribumi milik Cina, pribumi Cina, Jepang dan Eropa lainnya, antara lain Bank Nasional Indonesia, Bank Abuan Saudagar, NV Bank Bumi, The Chartered Bank of India, The Yokohama Species Bank, The Matsui Bank, The Bank of China, Batavia Bank. Jadi pada zaman kemerdekaan, perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang. Beberapa bank Belanda dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia. Di antaranya Bank Negara Indonesia 1946 didirikan tanggal 5 Juli 1946 yang sekarang dikenal dengan Bank BNI 46. Bank Rakyat Indonesia yang didirikan tanggal 22 Februari 1946. Bank ini berasal dari The Algemene Naples Credit Bank atau Somin Ginko. Bank Surakarta Maskapai Adil Makmur atau MAI tahun 45 di Solo. Bank Indonesia di Palembang tahun 46. Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1946 di Medan. Indonesian Banking Corporation tahun 1947 di Yogyakarta. Kemudian menjadi Bank Amerta. NP Bank Sulawesi di Manado tahun 1946. Bank Dagang Indonesia NP di Banjarmasin tahun 49. Kalimantan Corporation Trading di Samarinda tahun 1950, kemudian merger dengan Bank Pasifik. Bank Timur NV di Semarang berganti nama menjadi Bank Gemari, kemudian merger dengan Bank Sentral Asia tahun 1949. Nah, ini sejarah perbankan di Indonesia. Bagaimana sejarah bank pemerintah? Kita lihat di sini seperti diketahui bahwa Indonesia memiliki industri perbankan dari penjajahan Belanda. Oleh karena itu, sejarah perbankan pun tidak lepas dari pengaruh negara penjajah, baik untuk bank pemerintah maupun bank swasta nasional. 1. Bank Sentral. Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia atau BI berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. Nanti akan diubah. Kemudian diubah dan ditegaskan lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Bank ini sebelumnya berasal dari The Japanese Bank atau The Japanese Bank yang dinasionalisasikan pada tahun 1951. Yang kedua, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor. Nah, Bank Ekspor Impor sekarang sudah tidak ada. Bank ini berasal dari The Algemene Polkes Credit Bank. Kemudian dilebur setelah menjadi bank tunggal dengan nama Bank Nasional Indonesia atau BNI Unit 2 yang bergerak di bidang rural dan ekspor impor atau Eksim. Dipisahkan menjadi A yang membidangi rural menjadi Bank Rakyat Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1968. Yang B yang membidangi ekspor dan impor dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1968 menjadi Bank Ekspor Impor Indonesia. Yang ketiga, Bank Negara Indonesia 1946. Bank ini menjadi Bank Unit 3 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 68, berubah menjadi Bank Negara Indonesia 1946. Bank Dagang Negara atau BDN. BDN berasal dari Eskomto Bank yang dinasionalisasikan dengan PP Nomor 13 Tahun 1960. Namun PP atau peraturan pemerintah ini dicabut diganti dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 68 menjadi Bank Dagang Negara. Bank Bumi Daya atau BBD. BBD semula berasal dari Nederlands Indische Hollands Bank, kemudian menjadi National Handels Bank. Selanjutnya bank ini menjadi Bank Negara Indonesia Unit 4
dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 68 menjadi Bank Bumi Daya. Yang kelima, Bank Pembangunan Indonesia atau Bappindo. Didirikan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1960 yang merupakan kelanjutan dari Bank Industri Indonesia atau BIN tahun 1951. Yang ketujuh, Bank Pembangunan Daerah atau BPD, kalau di Jawa Barat Bank BJB. Di Jateng Bank Jateng, di Jatim Bank Jatim. Bank ini didirikan di daerah tingkat 1 provinsi. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962. Yang kedelapan adalah Bank Tabungan Negara atau BTN. BTN berasal dari The Post Poor Bank yang kemudian menjadi Bank Tabungan Pos tahun 1950. Selanjutnya menjadi Bank Negara Indonesia Unit 5 dan terakhir menjadi Bank Tabungan Negara dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1968. Yang 9 adalah Bank Mandiri. Bank Mandiri ini adalah wadah atau hasil merger, hasil konsolidasi beberapa bank diantaranya. Jadi Bank Mandiri ini merupakan hasil penggabungan atau konsolidasi antara Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Pembangunan Indonesia atau Bappindo, dan Bank Ekspor Impor. Jadi 4 bank ini dilebur menjadi satu yang namanya Bank Mandiri. Penggabungan ini merupakan konsolidasi keempat bank. Ini dilaksanakan pada tahun 1999. Pengertian lembaga keuangan tadi sudah disampaikan sekilas bahwa lembaga keuangan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan secara langsung atau tidak langsung, menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga. Kertas berharga di sini adalah surat utang, baik surat utang negara maupun obligasi pemerintah atau obligasi swasta, dan menyalurkan kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan berkembang sejak tahun 1972 dengan tujuan mendorong perkembangan pasar modal dan membantu permodalan perusahaan-perusahaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah. Jadi di sini fungsinya untuk mengembangkan UMKM. Bentuk lembaga keuangan menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 792 Tahun 1990 tentang lembaga keuangan diberi batasan sebagai badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama dalam membiayai investasi perusahaan. Secara umum, lembaga keuangan dikelompokkan dalam 2 bentuk, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Dapat dilihat kegiatannya dari apa yang telah disampaikan sebelumnya. Perbedaan yang mendasar antara bank dengan lembaga keuangan bukan bank atau LKBB yang paling utama adalah dari ragam produknya. Di sini akan kita lihat. Dalam hal penghimpunan dana, bank itu secara langsung berupa simpanan dana masyarakat, tabungan, giro, ataupun deposito berjangka. Secara tidak langsung dari masyarakat merupakan kertas berharga, penyertaan atau pinjaman dari lembaga lain, bisa dalam bentuk obligasi atau surat utang. Sedangkan untuk lembaga keuangan bank, cara menghimpun dananya hanya dengan secara tidak langsung dari masyarakat melalui kertas berharga, penyertaan. Jadi untuk lembaga keuangan ini untuk mencari modalnya hanya dengan menerbitkan surat berharga atau obligasi. Itu yang mendasari dari hal penghimpunan dana. Dari sisi penyaluran dana, di sini kita akan lihat juga bahwa dalam penyaluran dana, bank itu bisa untuk tujuan modal kerja, investasi atau konsumsi kepada badan usaha atau individu untuk jangka pendek, menengah atau jangka panjang. Sedangkan di lembaga keuangan bukan bank, penyaluran dana ini ditujukan hanya untuk tujuan investasi pada badan usaha untuk jangka menengah dan panjang. Ini penyataannya sekarang beda. Sangat beda sekali antara teori dan prakteknya. Bank dapat menghimpun dana masyarakat secara langsung, sedangkan lembaga keuangan menghimpun dana secara tidak langsung, tadi dengan menerbitkan surat utang atau obligasi. Bank dapat menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, atau dengan modal kerja, investasi, dan konsumsi. Sedangkan LKBB dengan tujuan investasi, akan tetapi bukan berarti bahwa LKBB tidak boleh menyalurkan dananya untuk tujuan modal kerja dan investasi. Boleh, diperkenankan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perbankan atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 bahwa bank terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat. Tadi sudah diulas beberapa kali.
baik berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank terdiri dari perusahaan sewa guna usaha atau leasing, perusahaan modal ventura, perusahaan anjak piutang atau factoring, perusahaan pembiayaan konsumen seperti di kita ada consumer loan, itu ada Columbia, ada Columbus, itu merupakan perusahaan pembiayaan konsumen atau consumer loans. Ada perusahaan kartu kredit, ada perusahaan perdagangan surat berharga, ada usaha perasuransian, dana pensiun, pegadaian, dan pasar modal. Jadi kita akan bahas ini secara tuntas dan merupakan tanggung jawab saudara untuk membuat makalah. Nanti ada yang kebagian bank, ada yang kebagian bank lembaga keuangan. Kita akan ulas nanti pada pertemuan-pertemuan berikut. Fungsi dan peranan lembaga keuangan. Jadi lembaga keuangannya ada dua, ada bank dan lembaga keuangan bukan bank. Sebagai perantara atau intermediary antara pihak yang mempunyai kelebihan dana atau surplus unit dengan pihak yang mengalami kekurangan dana atau defisit unit, secara sepihak bank dapat berfungsi sebagai sebagai agent of trust. Apa artinya di sini? Bahwa masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank. Uangnya akan dikelola dengan baik. Bank tidak akan bangkrut. Dan pada saat yang telah dijanjikan, simpanan dapat ditarik kembali. Pihak bank akan menyalurkan dananya kepada debitur atau masyarakat dilandasi unsur kepercayaan. Apalagi sekarang ada prinsip prudential banking. Pihak bank akan menyalurkan dananya kepada debitur atau masyarakat dilandasi unsur kepercayaan dan keyakinan tidak akan disalahgunakan dan akan dikelola dengan baik sehingga mempunyai kemampuan untuk membayar kembali atau repayment capacity pada waktunya, dan debitur memiliki niat baik untuk kembalikan pada saat jatuh tempo. Ini yang dimaksud dengan agent of trust. Yang kedua, fungsi dan peranan bank di sini memiliki fungsi sebagai agent of development atau agen pembangunan. Kegiatan ekonomi masyarakat pada sektor moneter dan sektor real tidak dapat dipisahkan dan akan selalu berinteraksi, saling memengaruhi, maka kegiatan perbankan baik dalam usaha penghimpunan dana maupun penyaluran dana sangat diperlukan untuk kelancaran kegiatan ekonomi. Baik untuk investasi, distribusi, konsumsi barang dan jasa tidak terlepas dari penggunaan uang, merupakan kegiatan pembangunan ekonomi masyarakat. Yang ketiga sebagai agent of service atau agen pelayan. Jadi memberikan penawaran jasa perbankan kepada masyarakat erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat, meliputi pengiriman uang, penitipan barang-barang berharga, pemberian jaminan, dan penyelesaian tagihan atau inkaso. Nanti akan dibahas secara lebih detail pada pertemuan berikut. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank memiliki peran sebagai pengalihan aset atau aset transmutation. LKBB akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, yang bersumber dananya diperoleh dari pemilik dana surplus yang jangka waktunya diatur sesuai keinginan. Kedua, sebagai transaction. LKBB memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa yang tidak terlepas dari transaksi keuangan, baik dalam transaksi langsung, jual beli barang dan jasa maupun jual beli bahan mentah dan setengah jadi dalam proses produksi. Produk bank meliputi giro, tabungan, deposito, berjangka dan merupakan pengganti uang yang digunakan alat pembayaran. Liquidity atau likuiditas. Unit surplus dapat menempatkan dananya dalam rekening giro, tabungan, deposito berjangka, dan sebagainya. Masing-masing mempunyai tingkat likuiditas yang berbeda, sehingga dapat menempatkan dananya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Dengan demikian, lembaga keuangan dapat memberikan fasilitas tambahan likuiditas kepada pihak yang mengalami kekurangan likuiditasnya. Sehingga secara bersamaan, lembaga keuangan menyalurkan likuiditas kepada pihak yang memerlukan tambahan likuiditas dengan cara menyalurkan dana dari pihak yang mengalami surplus likuiditas. Efisiensi. LKBB dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan, di mana peran LKBB sebagai broker adalah menemukan pinjaman dan penggunaan modal tanpa mengubah produk, sehingga memperlancar dan mempertemukan pihak yang saling membutuhkan.
Yang selanjutnya adalah sebagai lembaga intermediasi dan pengawasan. Ini bisa dibaca di dalam bukunya yang akan kita kirim dalam bentuk e-book. Lanjut kepada materi selanjutnya, jenis dan lapangan kegiatan operasional. Ini untuk bank umum. Yang kedua, BPR. Kegiatan operasional bank umum. Satu adalah penghimpunan dana. Penghimpunan dananya satu dalam bentuk tabungan, giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, travel check. Menerbitkan obligasi dan bentuk lainnya. Ini akan kita ulas pada pertemuan bab tersebut. Nanti kita akan bahas di bab tersebut. Ada penjelasan-penjelasan apa definisi dari tabungan, definisi giro, dan seterusnya. Dalam hal penyaluran dana, memberikan kredit, menerbitkan surat pengakuan utang atau accept, menggunakan dalam aktiva tetap. Dalam hal layanan jasa, layanan jasanya sangat banyak sekali di sini. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas nama nasabah. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Ini dalam bentuk transfer. Dan banyak layanan jasa lainnya. Ini larangan. Larangan bagi bank umum. Yang pertama, dilarang melakukan penyertaan modal. Yang kedua, dilarang melakukan usaha perasuransian. Yang ketiga, dilarang melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana diuraikan di atas. Artinya di luar kegiatan bank. Kegiatan operasional BPR. Satu, penghimpunan dana hanya deposito berjangka dan tabungan. Penyaluran dana hanya memberikan kredit, baik kredit modal kerja maupun kredit konsumsi. Itu udah bahas tadi, udah disampaikan. Ini larangannya. Larangan kegiatan usaha bagi BPR. Satu, dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Artinya tidak bisa mengikuti clearing. Yang kedua, dilarang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Jadi dilarang untuk melakukan money changer. Yang ketiga, dilarang melakukan penyertaan modal. Keempat, dilarang melakukan usaha perasuransian. Yang kelima, dilarang melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas. Artinya tidak boleh keluar dari koridor yang sudah disetujui sesuai izin usaha. Kegiatan bank asing dan bank campuran. Operasionalnya adalah kegiatan bank umum. Jadi bank asing dan bank campuran itu operasionalnya sama dengan kegiatan bank umum. Baik umum devisa maupun non-devisa. Yang kedua, lebih khusus pada bidang tertentu dengan larangan tertentu diantaranya. Satu, dilarang menerima simpanan dalam bentuk tabungan. Jadi tidak boleh, hanya boleh dalam bentuk giro atau deposito berjangka atau sertifikat deposito atau travel check. Yang kedua, dilarang memberikan kredit, pemberian kredit diarahkan pada bidang usaha. Jadi tidak boleh untuk konsumtif. Kalau bank umum atau BPR kan boleh untuk konsumtif. Bidang usaha apa saja? Yang pertama ada perdagangan internasional. Kedua, bidang industri dan produksi. Ketiga adalah penanaman modal asing dan campuran. Nanti di Majalengka kalau sudah banyak perusahaan-perusahaan pasti akan datang, pengusaha-pengusaha asing datang di sini, akan menanamkan modal. Nanti namanya penanaman modal asing. Kalau yang sekarang adalah penanaman modal dalam negeri. Nanti ada PMA dan PMDN. Kebetulan di Majalengka belum banyak orang-orang asing yang menanamkan modalnya. Kedepan insya Allah Majalengka kalau sudah maju bandaranya, tolnya sudah normal, ini akan semakin banyak para pengusaha asing datang ke Majalengka. Yang selanjutnya adalah layanan jasa sebagai bank umum devisa lebih diutamakan dalam rangka peningkatan ekspor dan impor. Fungsi dan peranan lembaga keuangan tadi sudah dibahas sekilas sebagai agent of trust, sebagai agent of development, sebagai agent of service. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank, di sini hanya pengalihan aset, ada transaksi, ada sebagai likuiditas, efisiensi. Jadi di sini sudah dibahas sebelumnya.
Badan hukum yang boleh memiliki bank, yang pertama adalah perseroan terbatas. Yang kedua koperasi, yang ketiga adalah badan atau perusahaan daerah. Di sini contohnya untuk bank yang dimiliki dalam bentuk koperasi itu adalah Bank Bukopin. Kalau yang lainnya pasti bentuk PT. Kegiatan operasional bank devisa dan bank non devisa. Cara menentukan harga, prinsip konvensional, menetapkan bunga sebagai harga, menetapkan biaya dalam layanan jasa. Sedangkan yang syariah itu non bunga, bagi hasil, jual beli, sewa guna. Jadi ini yang membedakan operasional bank umum konvensional dengan bank umum syariah. Kegiatan dan layanan jasa bank. Kegiatan usaha bank umum. Funding atau penghimpunan dana atau membeli uang dari masyarakat atau badan usaha yang memiliki kelebihan dana. Dan lending, penyaluran dana atau menjual uang kepada masyarakat atau badan usaha yang memerlukan pendanaan melalui fasilitas kredit atau pembiayaan. Nanti kalau di bank syariah itu tidak ada yang namanya kredit, adanya pembiayaan. Sedangkan istilah kredit hanya ada di bank konvensional. Bank umum memiliki layanan yang lebih luas dan beragam karena bank umum memiliki kebebasan dalam menentukan produk dan jasanya. Sedangkan bank perkreditan rakyat memiliki keterbatasan sehingga kegiatannya lebih sempit. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa bank dapat melaksanakan kegiatan usaha baik secara konvensional atau dengan prinsip syariah dalam memberikan jasa dan layanan lalu lintas pembayaran meliputi A. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan. Ada giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito atau CD dan travel.